Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadilah Herunisa, Nur Laila Noviatun, dan Nur Hidayatullah. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari berbagai peran penting dari kehidupan masyarakat, dan manusia berperan penting juga untuk mencerminkan berbagai perannya baik di kehidupan masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menyampaikan pembahasan pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Para masyarakat muslim memandang filsafat pendidikan Islam dari seluruh aspek tuntunan kependidikan Islam. Secara harfiah berasal dari kata cinta kepada ilmu, dan filsafat berasal dari kata philo dan sophos yang berarti hikmah dan ilmu. Dan filsafat menjadi induk segala hikmah pengetahuan dari zaman ke zaman. Dan filsafat dapat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Menurut Abdul Rahman Nahlawi, arti filsafat adalah pengaturan pribadi masyarakat sehingga dapat memeluk Islam. Dan halnya Ahmad Marimba memandang filsafat sebagai pimpinan jasmani berdasarkan hukum Islam. Manusia menolak Islam dilahirkan dengan potensi dan bakat secara fitrah. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama tentang hakikat manusia. Manusia merupakan pertalian antara dua unsur yang berbeda, yaitu badan dan ruh. Masing-masing unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofi dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal, pikiran, dan juga sehingga menjadikan manusia itu makhluk yang berakal. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu yang kedua yaitu kedudukan manusia. Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh didukung oleh potensi-potensi yang ada, membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu hamba Allah atau Abdullah, dan khalifah Allah atau khalifah fil ard. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkedudukan sebagai hamba Allah yang wajib mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu pemimpin di muka bumi. Manusia adalah wakil Allah di bumi yang merupakan pelaksana dari kekuasaan dan kehendak Allah. Di sini semua manusia adalah pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan, yang mengatur kekuasaan di muka bumi, yaitu adalah manusia. Lalu yang ketiga, pandangan manusia dalam Islam. Bagaimana pandangan manusia dalam Islam? Manusia dalam pandangan Islam dijelaskan oleh Jalaluddin bahwa manusia adalah ciptaan Allah dengan kedudukan melebihi makhluk ciptaan yang lainnya. Selain itu, manusia sudah dilengkapi dengan berbagai potensi yang dikembangkan, antara lain berupa fitrah ketauhidan. Fitrah ketauhidan dilambangkan dengan adanya kecenderungan manusia untuk tunduk pada Sang Pencipta
Pada hakikatnya semua manusia secara umum memiliki kecenderungan ini, yaitu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, manusia di muka bumi ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sekaligus juga mampu mengembangkan dirinya sendiri. Nah, fitrah ini diharapkan manusia dapat hidup sesuai hakikat penciptaannya dan mengabdi pada Allah selaku penciptanya. Selanjutnya, manusia di muka bumi ini memiliki peran yang sangat besar. Peran tersebut dijelaskan secara luas oleh Jalaluddin sesuai dengan sebutannya menjadi beberapa konsep. Di antaranya konsep al-bashar, konsep an-nas, konsep al-insan, konsep al-ins, konsep Bani Adam, dan konsep Abdullah. Konsep al-insan sebagai bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut antara lain berupa potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Nah, konsep al-insan ini mengacu kepada manusia bagaimana dapat memerankan dirinya sebagai sosok pribadi yang mampu untuk mengembangkan dirinya agar menjadi sosok ilmuwan yang seniman serta berakhlak mulia secara utuh. Paling tidak pada tahapan yang paling rendah adalah mampu mencari dan menemukan yang baik dan yang benar. Konsep al-annas. Konsep annas dalam Al-Quran mungkin banyak ya. Kosakata anas itu umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat untuk saling tolong menolong, untuk bermuamalah antara satu sama lain. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang secara fitrah senang hidup berkelompok sejak hidup satuan terkecil misalnya dari keluarga, kemudian ke yang paling besar masyarakat, dan ke yang paling besar yaitu negara atau bangsa. Kelima adalah konsep al-ins. Untuk melihat bagaimana konsep al-ins ini dipahami, seperti yang dikemukakan Al-Quran bahwa jin dan manusia diciptakan untuk mandi kepada Allah. Berangkat dari hakikat penciptaan ini, tampaknya manusia dalam konteks konsep al-ins berlaku status pengabdi kepada Allah secara konsisten dengan ketaatan penuh. Maksudnya, ketaatan kepada Allah merupakan peran ucap manusia dalam segala aspek kehidupan. Karena atas dasar dan tujuan tersebut pula lah ia diciptakan. Nah, sebagai perwujudan al-ins itu, kita harus senantiasa mengingat Allah. Contohnya apa? Seperti kita senantiasa mengucapkan bismillah untuk mengawali segala sesuatu atau apa yang akan kita kerjakan, kita awali dengan bismillah sebagai perwujudan untuk mengingat Allah. Konsep Bani Adam. Kenapa disebut konsep Bani Adam? Karena dalam konsep Bani Adam ini manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh setan, pencegahan dari makan yang minum yang berlebihan, dan tata cara pakaian yang pantas saat melakukan ibadah. Maksudnya karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, seperti karena yang Nabi Adam itu tergoda oleh setan. Nah, itu sebagai cerminan kalau manusia juga memiliki hawa nafsu dan sifat-sifat manusia yang lainnya. Nah, sebagai pencerminannya itu diharapkan bagi kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan ataupun dalam berpakaian, serta harus memantaskan pakaian untuk beribadah, untuk acara, atau misalnya untuk yang lainnya. Mesti kita tahu diri dan harus bisa menempatkan di mana kita berada. Yang terakhir adalah konsep Abdullah. Apa itu konsep Abdullah? Konsep Abdullah adalah Abdullah atau juga disebut hamba Allah ya. Berarti hamba atau abdi. Di dalam konsep Abdullah ini, peran manusia harus disesuaikan dengan kedudukannya, yaitu hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus tunduk, taat, dan patuh terhadap perintah-perintah Allah.
Untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah. Maksudnya apapun aktivitas manusia dalam hubungan antar maupun hubungan antar sesama manusia selalu harus atas dasar adanya ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, insya Allah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena manusia hidup, karena kita hidup ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Saya pemakalah 3 akan menyampaikan tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap alam semesta. Yang pertama, pengertian alam semesta. Alam semesta merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan di bumi. Secara filosofi, alam itu kumpulan substansi yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit dan di bumi. Alam dalam pengertian ini adalah alam jagat raya yang dalam bahasa Inggris disebut universal. Menurut Muhammad Abduh, orang Arab sepakat bahwa kata alamin tidak digunakan untuk menunjuk kepada segala sesuatu yang ada seperti alam, batu, dan tanah, tetapi mereka memakai kata alamin untuk bentuk kepada semua makhluk Tuhan yang berakal seperti alam semesta, manusia maupun hewan dan tumbuhan. Yang kedua, proses terbentuknya alam semesta. Alam semesta perlu dibahas karena alam begitu istimewa dan banyak yang bisa dipelajari di dalamnya. Banyak pandangan tentang alam semesta. Menurut beberapa ahli dan filsuf Allah yang telah banyak menerangkan kita dan alam semesta, khususnya lingkungan, adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dengan mandiri dengan sungguhnya, karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, di mana alam semesta itu butuh manusia untuk merawat dan melihatnya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketiga, manusia dan alam. Sejak kelahiran manusia, muncul jenis-jenis baru tumbuhan dan hewan yang telah disediakan untuk lingkup hidup manusia agar sejahtera hidupnya. Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya, supaya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Kita harus mencintai lingkungan, artinya memerlukan semacam ragam benda, baik biotik yang dapat diperbarui maupun non-biotik yang tidak dapat diperbarui, agar lingkungan hidup dapat dan dapat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Bumi dan isinya adalah bahan mentah yang harus diolah dan dilestarikan manusia agar bumi dan isinya selalu terlestarikan dan terolah secara baik. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adalah bagimu di muka bumi penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Manusia terhadap lingkungan sangatlah dominan selaku subjek penentu yang dapat menentukan apakah lingkungan itu dapat bermanfaat ataupun tidak. Namun manusia tentulah sangat menginginkan kehidupannya selalu bermanfaat.
Pemanfaatan alam sebesar-besarnya bagi kehidupan dan kesejahteraan harus disertai upaya menjadi keseimbangan ekologis dalam mempertahankan kelestariannya. Seharusnya sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, tanah. Penggunaan tanah untuk pertanian seperti dikemukakan sebelumnya dimulai sejak yang paling sederhana dan dengan abad teknologi pada zaman sekarang. Islam memberikan motivasi agar manusia memanfaatkan tanah, umpamanya untuk memetik hasil dari kekayaan tanah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Yang kedua, B. Air merupakan kebutuhan pokok manusia sejak penggunaan air seperti minum, masak, mandi sampai pemanfaatnya untuk pertanian dan pembangkit listrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Waqiah ayat 268 sampai 70 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kemukakanlah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya. Kalau kami berhendak, niscaya kami jadikanlah jaisin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Yang ketiga, hutan sebagai pelindung banjir, longsor, dan penyimpanan persediaan air di gunung. Air tersebut meresap ke dalam tanah di sela-sela rimba, kemudian muncul menjadi mata air yang jernih, mengalir melalui kali-kali kecil dan berhamburan menjadi sungai. Waqiah ayat 268 sampai 70 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kemukakanlah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya. Kalau kami berhendak, niscaya kami jadikanlah jaisin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Yang ketiga, hutan sebagai pelindung banjir, longsor, dan penyimpanan persediaan air di gunung. Air tersebut meresap ke dalam tanah di sela-sela rimba, kemudian muncul menjadi mata air yang jernih,